Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kelompok 3 di sini. Kami mahasiswa Universitas Negeri Wajurai sedang melakukan pengamatan di Samsat Kota Bandar Lampung dengan fokus pada peran pajak kendaraan bermotor atau disebut dengan PKB dengan keterkaitannya dengan pembangunan infrastruktur jalan. Pajak kendaraan bermotor atau biasa disebut PKB dan biaya balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB merupakan salah satu jenis pajak daerah yang memiliki peran penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD Provinsi Lampung yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah termasuk infrastruktur jalan. Pajak ini dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4. Pelayanan pemungutan PKB dilakukan melalui sistem administrasi manunggal satu atap atau Samsat yang melibatkan kerjasama antara Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda dan Kepolisian Republik Indonesia serta PT Jasa Raharja. Sistem administrasi manunggal satu atap atau Samsat di Kota Bandar Lampung bertugas untuk mengadministrasi kebutuhan masyarakat bidang lalu lintas seperti perpanjangan pajak STNK atau kendaraan bermotor. Selain fungsi tersebut, kantor Samsat ini juga melayani masyarakat untuk membuat SIM, baik SIM A, mobil, SIM C, motor, dan lainnya. Tersedia juga pelayanan perpanjangan SIM bagi masyarakat yang surat izin mengemudinya sudah kadaluarsa. Untuk perpajakan kendaraan, terdapat layanan Samsat online di mana masyarakat dapat membayar pajak secara online melalui aplikasi e-Samsat. Berdasarkan hasil pengamatan yang kami amati, mekanisme pembayaran PKB di Samsat Pramuka Bandar Lampung dilakukan melalui tahapan berikut. Yang pertama, wajib pajak mengambil formulir dan melakukan cek berkas. Selanjutnya, verifikasi data kendaraan dan identitas pemilik. Lalu penetapan besaran PKB sesuai ketentuan tarif. Selanjutnya ada pembayaran PKB melalui loket pembayaran atau fasilitas pembayaran non-tunai. Seterusnya pengesahan STNK oleh petugas kepolisian. Kebijakan publik Perda APBD telah secara eksplisit mengalokasikan dana pajak untuk infrastruktur. Namun, pengamatan fisik pada ruas jalan di sekitar Samsat atau di Jalan Pramuka menunjukkan adanya disparitas kualitas, di mana ruas jalan menunjukkan kerusakan signifikan seperti lubang sedang dan juga retakan. Kondisi ini secara langsung mengganggu kenyamanan dan keamanan wajib pajak yang melintasinya. Pengguna mayoritas kendaraan yang melintas adalah kendaraan pribadi dan angkutan umum berplat BE yang merupakan subjek dan pembayar PKB. Dengan demikian, observasi di Samsat Bandar Lampung dan ruas Jalan Pramuka menyimpulkan bahwa pajak daerah atau PKB serta BBNKB kurang efektif dalam mendanai infrastruktur, serta kebutuhan akan transparansi yang lebih rinci dalam pelaksanaan belanja oleh Dinas PUPR. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang keadilan bagi para pembayar pajak. Untuk aspek transparansi, yaitu di dalam UU KIP, meskipun data APBD tersedia, detail spesifik mengenai alokasi anggaran per kilometer untuk ruas jalan yang diobservasi sulit diakses. Transparansi yang minim ini menghambat pengawasan efektif dari wajib pajak selaku pemilik dana. Selamat datang di Pasar Bambu Kuning, salah satu pusat perdagangan lokal yang selalu ramai setiap hari. Hari ini kami akan melakukan pengamatan mengenai retribusi kios dan lapak yang diberlakukan di pasar ini. Retribusi pasar adalah pemungutan resmi yang dibayarkan pedagang kepada pengelola pasar. Retribusi ini digunakan untuk mendukung perawatan fasilitas dan kelancaran operasional pasar. Di Pasar Bambu Kuning terdapat berbagai jenis kios dan lapak, mulai dari lapak penjual sayur hingga kios permanen. Setiap pedagang memiliki kategori retribusi berbeda sesuai tipe kios atau lapak yang mereka tempati. Sebagai contoh, kios permanen memiliki tarif retribusi yang tinggi dibandingkan lapak sementara. Setiap pedagang memiliki kategori retribusi berbeda sesuai tipe kios atau lapak yang mereka tempati.
Membayar retribusi biasanya dilakukan setiap bulan di kantor pengelola pasar. Setiap pedagang menerima bukti pembayaran resmi sebagai tanda bahwa kewajiban retribusi telah dipenuhi. Dana retribusi digunakan untuk menjaga kebersihan pasar dan memperbaiki fasilitas. Mulai dari perawatan toilet, keamanan, hingga perbaikan kios yang rusak, semuanya didukung oleh dana retribusi. Itulah hasil pengamatan retribusi kios di Pasar Bambu Kuning. Retribusi bukan hanya kewajiban pedagang, tetapi juga bagian penting untuk menjaga pasar tetap nyaman, bersih, dan tertib.